Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode ke-169. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyan telah bertemu dengan wujud asli pohon kuno Bodhisattva, dan setelah membantu pohon kuno memunikan energi jahat di dalam dirinya, Shoyan pun mendapat keberuntungan untuk mewarisi pengetahuan dunia Bodhisattva. Melihat Shoyan mendapat keberuntungan besar demikian, auto membuat Hunyu dan Jupeng kebakaran jenggot dan berniat mengganggu kultivasi Shoyan sebelum langsung dihempaskan oleh kekuatan pohon kuno Bodhisattva yang melindungi pemuda tersebut. Karena tidak bisa melakukan apa-apa, Hunyu dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menghabiskan waktu untuk berkultivasi sampai akhirnya Shoyan bangkit dari retreat panjangnya dan melejit sebagai ahli dojun puncak putaran ke-9. Karena penerobosan gila-gilaan, Hunyu pun tidak bisa menandingi Shoyan bahkan setelah menggunakan tato klan Hun. Sekarang Shoyan dengan percaya diri mempersilahkan siapapun untuk maju karena dia yakin tidak ada satupun ahli di wilayah kuno Manghuang yang bisa menandingi kekuatannya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy! Setelah kemenangan Shoyan, seluruh ahli yang masuk ke dalam domain pohon kuno Bodhisattva pun berbondong-bondong keluar dan bertemu lagi dengan rombongan mereka yang sesuai instruksi masih menunggu di luar. Sementara seluruh ahli bergabung dengan rombongan masing-masing, Shoyan masih berdiri di depan pohon kuno Bodhisattva yang secara perlahan menenggelamkan dirinya ke dalam tanah dan berterima kasih atas segala yang pohon kuno itu berikan kepadanya. Shoyan diam-diam menyentuh bagian kiri dadanya dan perlahan merasakan ada benda lain yang berdetak di dalam sana, di mana benda itu tidak lain dan tidak bukan adalah harta karun terbesar dalam ekspedisi ini, yaitu jantung Bodhisattva. Tidak ada yang tahu bahwa Shoyan telah mendapatkan jantung Bodhisattva, bahkan Gu Qingyang dan Sun Er yang hanya bisa mendesah kecewa karena tidak melihat kemunculan harta karun yang luar biasa berharga tersebut. Di sisi lain, Shoyan membatin dalam dirinya tentang apakah dia bisa menerobos Rana Doseng apabila benar-benar berhasil memunikan jantung Bodhisattva di dalam tubuhnya. Mengesampingkan pemikiran tentang jantung Bodhisattva, Shoyan akhirnya bergabung dengan rombongannya dan mengajak mereka untuk segera meninggalkan wilayah kuno Manghuang sebelum seekor Phoenix raksasa meraung ke udara dan berubah menjadi sebuah penghalang spiritual yang memblokir seluruh jalan keluar dari wilayah kuno. Hingga tiba-tiba belum selesai keterkejutan kelompok Shoyan, tiba-tiba saja Hunyu menghancurkan giok hitam di tangannya dan membuat sebuah lubang hitam raksasa memecah ruang ketika sosok embah-embah bertopeng tulang dengan aura mengerikan muncul dari sana. Sekali lihat, Shoyan langsung bisa merasakan bahwa embah-embah bernama Guyo itu adalah seorang banseng, sementara Hunyu dan kawan-kawan langsung memberi hormat ketika menyambut kedatangannya. Hunyu meminta maaf karena sampai harus meminta bantuan Guyo sebelum menceritakan betapa Shoyan telah mengambil seluruh benih Bodhisattva yang ada di tempat ini. Melihat Hunyu memanggil bala bantuan, Gu Qingyang pun berencana melakukan hal yang sama, namun pemanggilan klan Gu tidak dapat dilakukan karena Phoenix Iblis Surga telah memblokir ruang. Guyo mengalihkan perhatiannya sejenak pada Sun Er ketika menyadari bahwa gadis itu merupakan generasi muda dengan garis keturunan Dodi paling sempurna di klan Gu. Gu Qingyang langsung waspada ketika Guyo memperhatikan Sun Er, sementara Hunyu malah mendesak Guyo untuk segera mengambil tindakan untuk menangkap Shoyan sebelum situasi berubah hingga menyebabkan Guyo merasa cukup kesal. Meski demikian, Guyo tetap mengalihkan perhatiannya pada Shoyan ketika memperkenalkan diri sebagai Tianjun kedua Aula Jiwa. Dengan santai, Guyo menawarkan apakah Shoyan memilih untuk ikut ke klan Hun atau memiliki keberanian untuk menjajal kemampuan seorang ahli banseng. Tanpa repot-repot menunggu Shoyan menjawab pertanyaan, Sun Er dan kawan-kawan langsung berkata akan membantu Shoyan mengulur waktu dan Guyo mengartikannya sebagai penolakan. Karena ahli-ahli muda ini sudah memilih untuk menolak, Guyo pun tidak mau menunggu lebih lama dan segera mengambil tindakan dengan menghentakkan tongkat tulangnya sebelum memanggil badai kekuatan gelap, kemudian berubah menjadi sosok raksasa tulang kegelapan yang merupakan manifestasi kekuatan bansengnya. Shoyan tahu pertarungan ini tidak akan berjalan dengan mudah, sehingga buru-buru mengeluarkan 4 api surgawi yang dia miliki untuk membentuk teratai api pemusnahan. Melihat Shoyan sudah memulai pemunihan teratai api,
rombongan Hunyu langsung menjadi waspada dan mengajak seluruh rombongannya untuk menyerang. Di sisi lain, rombongan Xiaoyan pun tidak tinggal diam dan sesuai perkataan Sun Er sebelumnya mereka segera maju untuk mengulur waktu. Seluruh rombongan Xiaoyan telah mendapatkan masing-masing satu lawan dari klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga termasuk juga Gu Qingyang yang harus mengambil tugas untuk melawan Hunyu. Sementara itu trio macan alias Medusa, Sun Er dan Xiao Yishan akan bergandengan tangan untuk melawan Guyo dan manifestasi Bansengnya. Sun Er mengambil serangan pertama dengan api surgawi pembakaran Kaisar Emas dan membuat Guyo cukup terkesan dengan kekuatan penghancurnya, seolah mengakui bahwa api surgawi peringkat keempat itu memang sekuat reputasi yang dimiliki. Sayangnya kekuatan Sun Er yang sekarang masih belum cukup untuk mengeluarkan potensi penuh api pembakaran Kaisar Emas dan karena itu juga api surgawi peringkat keempat tersebut belum bisa mengancamnya. Untuk memberi Sun Er pelajaran tentang betapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka, Guyo pun melesarkan cakar raksasa tulangnya lurus ke arah Sun Er namun langsung dihadang oleh Xiao Yishan yang meledakkan bola racunnya. Gelombang bola racun raksasa bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Guyo, namun tabrakan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat karena Tianjun kedua aula jiwa itu bisa menghancurkannya hanya dengan satu kepalan tangan. Guyo menunjukkan perangai yang arogan ketika bertanya, apakah hanya ini atau kekuatan yang mereka miliki, dan langsung membuat Kanjeng naik pitam ketika melesat dengan kecepatan tinggi dengan pedang penelan surganya. Namun pedang itu pun belum berhasil mengenai raksasa Guyo sama sekali, sehingga dia beralih pada panah penelan surga yang digabungkan dengan tebasan racun Xiao Yishan. Meskipun sudah menggabungkan kekuatan, Guyo lagi-lagi masih dapat menghancurkan gabungan serangan itu dengan sangat mudah. Karena segala jenis serangan yang mereka keluarkan tidak ada yang membuahkan hasil, Sun Er pun bertindak sekali lagi dan kali ini menggunakan formasi api surgawi yang jelas merupakan serangan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Pilar-pilar api berwarna emas yang menyilaukan menembus langit ketika mengelilingi tubuh besar raksasa Guyo dari segala penjuru, sebelum kemudian mendekat dengan kecepatan luar biasa, seolah hendak menyegel raksasa besar itu dalam sebuah kurungan api surgawi. Guyo menyaksikan pilar-pilar api di sekelilingnya dengan ekspresi tertarik namun tetap tenang dan berkata akan menunjukkan bagaimana seorang Banseng akan menghancurkan formasi api surgawi ini. Tidak menunggu lama setelah mengatakan itu, sebuah kekuatan gelap menyebar dari raksasa kegelapan dan menutupi seluruh badai api surgawi yang dirapal oleh Sun Er, seolah menunjukkan betapa kekuatan Banseng bisa mengungguli benda dengan kekuatan penghancur paling kuat di dunia. Setelah seluruh formasi api pembakaran Kaisar Emas tertutupi, kekuatan gelap itu meledaknya hingga seluruh api surgawi itu berubah menjadi kehampaan, sebelum kemudian tubuh besarnya berkedip muncul di depan Sun Er ketika bertanya apalagi kemampuan yang bisa ditunjukkan gadis klan Gu itu kepadanya. Namun Sun Er dengan ekspresi yang luar biasa tenang berkata bahwa tugasnya sudah selesai dan orang yang akan menentukan menang kalah dengan Guyo bukanlah dirinya. Tepat ketika mengatakan itu, tubuh Sun Er berkedip menghilang dan mengungkapkan Xiaoyan yang sudah menggantung di belakangnya sambil menggenggam teratai api warna-warni yang sangat indah. Meskipun tampak begitu indah, semua orang bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan yang terkandung di dalamnya, sehingga Gu Qingyang langsung menginstruksikan semua orang untuk mundur dengan segera. Sementara semua orang mulai mundur untuk mengelilingi diri mereka sendiri, Guyo menatap hasil penggabungan api surgawi itu dengan perasaan antusias dan berharap Xiaoyan bisa tidak akan mengecewakannya yang sudah memberikan begitu banyak waktu untuk pemuda itu. Xiaoyan menyunggingkan senyuman kecil ketika meminta Guyo untuk tenang karena dia akan segera melepaskan sebuah benda yang belum pernah Tianjun kedua aula jiwa itu lihat seumur hidupnya. Akhirnya teratai api pemusnahan dilepaskan dari tangan Xiaoyan, berputar lembut di udara sebelum kemudian secara perlahan membesar bersama dengan peningkatan kecepatannya yang enggak ngotak ketika menyerbu ke arah Guyo. Melihat teratai api pemusnahan yang tiba-tiba ngebut jelas membuat Guyo menjadi waspada dan segera mengaktifkan zirah
menambah tulang 10.000 jiwa untuk melindungi tubuh raksasa tulangnya. Zira diaktifkan dan membentuk semacam perisai tulang yang menutupi bagian depan raksasa tulang yang kemudian langsung bertabrakan dengan teratai warna-warni hingga akhirnya Akhirnya, ledakan dahsyat menyelimuti seluruh langit wilayah kuno Manghuang ketika tabrakan antara teratai api pemusnahan dan zira tulang 10.000 jiwa saling bertabrakan, di mana tabrakan itu bahkan berhasil mengoyak tabir Phoenix langit yang sebelumnya Jiufeng rapal untuk memblokir ruang. Namun setelah itu tidak ada lagi hal yang terjadi selain bunga api yang perlahan memudar. Sementara raksasa tulang Guyo masih berdiri tegak menggantung di langit. Hun Yu masih menunggu beberapa saat kemudian gembira sudah meluap di hatinya karena berpikir Shoyan tidak bisa mengungguli Guyo. Sementara Shoyan memasang wajah tenang dan dingin. Hun Yu yang sudah tidak bisa menahan kebacotannya mulai tertawa ketika bertanya, jurus apa lagi atuh kamu teh Shoyan yang dipunyanya? Tapi ternyata tiba-tiba saja sebuah retakan muncul di permukaan tubuh raksasa tulang Guyo dan hanya butuh beberapa detik saja sampai retakan itu menyebar ke seluruh bagian raksasa tulang hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Hun Yu hanya bisa membelalakan matanya ketika melihat Guyo muncul sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya, menunjukkan betapa teratai api Shoyan berhasil membuat Tianjun kedua aula jiwa itu terluka. Di sisi lain, Guyo tampak begitu kesal karena bocil FF ini bisa melukainya dan langsung melepaskan serangan lain kepada Shoyan seolah ingin memberikan pelajaran. Namun sebelum serangan telapak tangan kegelapan Guyo menyentuh Shoyan, muncul telapak tangan lain yang merobek ruang dan langsung menghancurkan telapak tangan Guyo dengan kejam. Tepat ketika itulah Abah Yolo menyembul dari dalam robekan celah spasial ketika berkata bahwa Guyo harus melewati dirinya yang tua kalau ingin menyentuh Shoyan. Shoyan tampak senang melihat kedatangan gurunya, sementara Guyo justru menunjukkan raut masam karena dia pasti kesulitan menghadapi Yochen sebagai sesama banseng dengan tubuhnya yang terluka. Guyo baru saja mengancam akan memanggil lebih banyak bala bantuan, namun Sun Er lebih dulu melakukannya dengan memanggil Tong Xian untuk turut meramaikan pertempuran di wilayah kuno ini. Tong Xian muncul sambil menghardik tindakan klan Hun yang semakin tidak terkendali, sementara Hun Yu buru-buru bertanya apakah mereka memang perlu memanggil lebih banyak ahli dari aula jiwa. Setelah mengkonfirmasi bahwa Hun Yu tidak pernah melihat jantung bodhisattva dalam ekspedisi ini, Guyo pun melihat bahwa kerugian yang mereka terima akan terlalu besar apabila memanggil lebih banyak orang dan memutuskan untuk mundur sambil memperingatkan bahwa tidak pernah ada orang yang bisa kabur dari aula jiwa. Setelah itu, Tong Xian memimpin seluruh anggota klan Hun untuk memasuki terowongan spasial dan meninggalkan suku Phoenix Iblis Surga yang jelas langsung merinding remang-remang bulu ketek melihat ada dua ahli banseng di kelompok Shoyan. Akhirnya Jiufeng pun memimpin suku Phoenix Iblis Surga untuk ikut pergi ke wilayah kuno dan meninggalkan rombongan klan Gu dan pavilion bintang jatuh yang saling menyapa satu sama lain. Yochen membungkuk untuk membalas sapaan Tong Xian kepadanya sebelum mengalihkan pandangan pada Sun Er yang malu-malu anjing memanggil namanya sambil berharap bahwa guru iparnya ini tidak akan mengingat dendam di masa lalu. Itu loh, pas Sun Er curiga sama Abah yang aslinya adalah Shoyan versi kerasupan. Masih ingat kan? Tong Xian meminta Shoyan untuk tidak terlalu khawatir pada klan Hun maupun aula jiwa karena klan Gu telah melakukan pengintaian mendalam sebelum kemudian mengajak Sun Er untuk pulang bersamanya. Berhubung klan Dolim itu sudah mengincar garis keturunan dewa yang Tuan Putri klan Gu itu miliki. Ajakan Tong Xian jelas membuat Sun Er langsung merenggut karena itu artinya dia akan segera berpisah dengan Akang.
Dengan wajah sedih, Sun Er meminta Xiaoyan untuk berhati-hati karena mengingat tabiat klan Gun yang sangat pendendam, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Xiaoyan mengangguk paham sambil mengusap pundak Sun Er menenangkan sebelum kemudian Tong Xian mengajak seluruh generasi muda mereka untuk segera kembali ke klan. Yao Chen melakukan hal yang sama dengan mengajak rombongannya untuk kembali ke pavilion bintang jatuh dan membuat Xiaoyan yang awalnya berusaha tegar karena akan berpisah dengan Sun Er, diam-diam juga merasakan kehilangan. Dengan langkah lesu, Xiaoyan berbalik untuk mengikuti gurunya pergi, namun perasaan rindu yang menggerogoti hatinya menjadi semakin berat hingga membuatnya tidak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi. Cie, udah kayak mau pisah kemana aja nih Oyen sama Sun Er. Ntar juga ketemu lagi Yen. Yang sabar dah kan, masih ada kanjengnya siap sedia setia menemani. Atau ekspedisi pohon kuno Bodhisattva telah berakhir. Kira-kira petualangan besar seperti apa lagi yang akan menunggu Xiaoyan di episode selanjutnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Ya, Rama di sini pamit. Bye bye.